Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Identitas memudar. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai leluhur bangsa. Oleh Muhammad Arham Hakim. Zaman Taiko merupakan peralihan zaman samurai ke zaman kekaisaran Jepang. Tapi Hideyoshi menyambut arus perubahan yang menggulung bah gelombang tsunami dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur para samurai. Inilah yang menjadikan Jepang menjadi negara yang tangguh. Di mata dunia, Jepang tampil sebagai kekuatan yang layak diperhitungkan, baik dalam bidang ekonomi maupun kekuatan militernya. Disebabkan di Jepang, cerita perjuangan Hideyoshi dalam mempersatukan Jepang terus diceritakan kepada anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah-sekolah. Itu artinya Jepang sangat mempertahankan budaya dan nilai-nilai leluhur. Maka semestinya kisah perjuangan Gajah Mada dan tokoh-tokoh pemersatu lainnya harus tetap diceritakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Begitulah kira-kira cerita pengantar dalam tulisan ini. Mengapa penulis mengambil cerita di atas? Baiklah. Indonesia tidak terlepas dari kata keberagaman. Baik itu keberagaman agama, suku, ras, ataupun budaya. Perbedaan tersebut juga didukung dengan Indonesia berbentuk kepulauan. Data menunjukkan jumlah pulau yang ada di Indonesia mencapai 17.000 lebih. Setiap pulau atau daerah memiliki ciri khas budaya yang unik. Selain itu, Indonesia berasal dari suku dan ras yang berbeda-beda. Banyak wisatawan tertarik dan kagum dengan keberagaman di Indonesia, tetapi bisa hidup damai dalam perbedaan tersebut. Karenanya mereka ingin tahu bagaimana agama, ras, suku, dan budaya diajarkan di kelas. Lucunya sekarang di negeri ini adalah saat negara-negara lain seperti Jepang, Suriah, dan sebagainya belajar bagaimana Indonesia bisa damai. Beberapa kelompok agama justru belajar bagaimana caranya perang saudara. Begitulah tulisan meme yang penulis dapatkan di akun Facebook. Kini identitas Indonesia sebagai negara keberagaman dan perdamaian kian memudar. Fakta yang bisa kita lihat sekarang justru bertolak belakang dengan ekspektasi wisatawan. Pasalnya, banyak kita temui penistaan agama, perang antar suku, dan konflik sosial lainnya. Kemudian perdamaian di Indonesia dipertanyakan. Selain itu, kearifan lokal juga lambat laun akan termakan dengan zaman dan kita cenderung menerapkan budaya luar. Hal ini dikarenakan salah satunya kurangnya perhatian terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai leluhur kita hanya menjadi ikon tetapi kurang diterapkan di zaman sekarang ini. Kembali ke cerita pertama, Jepang selalu menjunjung tinggi kebudayaan leluhurnya.
sehingga dapat menjadi negara yang kuat. Bukan berarti Jepang akan ketinggalan zaman. Maksudnya adalah Jepang juga mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap mempertahankan identitasnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita memiliki Pancasila sebagai identitas. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa kita. Ideologi Pancasila hanya ada di Indonesia dan juga merupakan prinsip para pendahulu dan masih kita terapkan hingga sekarang. Pancasila mampu memayungi keberagaman agama, suku, ras, dan budaya di Indonesia. Sehingga jika kita amalkan dan aplikasikan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, disegani, dan menjadi negara yang terkuat di Asia maupun dunia. Ibu Pertiwi akan kembali pada reputasinya sebagai macan Asia. Indonesia juga sangat bisa menjelma menjadi negara maju dengan cara tetap mempertahankan budaya leluhur dan tidak begitu saja menceplok budaya luar, tetapi perlu adanya penyaringan. Oleh karena itu, setiap orang harus membuka diri untuk belajar dari orang luar. Menutup diri akan membuat kita terjerumus ke jurang kenyuburan. Tetapi tetaplah mempertahankan dan menjunjung tinggi kebudayaan leluhur kita. Menghargai, menghormati, damai, serta tolerir yang tinggi adalah cara agar kita bisa menjadi bangsa yang cerdas dan memiliki karakter